baik, Bu. Ada keperluan apa kesini ya? Jadi gini, Bu. Saya mau minta pendapat Ibu tentang studi lanjut untuk perguruan tinggi saya. Saya bingung, Bu, harus milih apa untuk karir yang sesuai dengan minat dan bakat saya, Bu. Baik Maulida, Ibu akan memberi kamu layanan penempatan dan penyaluran. Apakah kamu setuju? Setuju, Bu, tapi apa itu layanan penempatan dan penyaluran, Bu? Jadi gini, layanan penempatan dan penyaluran yaitu merujuk pada proses atau aktivitas yang dilakukan untuk menghubungkan individu dengan peluang pekerjaan atau kesempatan karir yang sesuai dengan keahlian, minat, dan kualifikasi mereka. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu individu mendapatkan pekerjaan yang tepat dan memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan yang mencari tenaga kerja. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu, saya mengerti. Tapi apakah dalam layanan penempatan dan penyaluran itu ada aturan-aturan yang harus saya ikuti, Bu? Tentu ada Maulida. Aturan yang pertama adalah bahwa setiap siswa harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah untuk proses penempatan. Proses ini melibatkan pengisian formulir dan mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan. Apa aja berkas-berkas yang diperluin ya, Bu? Berkas yang biasanya diminta oleh transkrip nilai, sertifikat atau piagam penghargaan, surat rekomendasi, serta surat pernyataan yang mungkin diperlukan untuk beberapa program khusus. Pastikan semua berkas tersebut sudah lengkap dan diserahkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tapi, Bu, gimana kalau ada siswa yang tidak dapat mengumpulin semua berkas itu ya, Bu? Jika ada kendala atau masalah dalam mengumpulkan berkas-berkas tersebut, siswa harus segera menginformasikan kepada kami sebagai guru BK. Kami akan berusaha membantu dan menemukan solusi terbaik untuk situasi tersebut. Baik, Bu, saya akan mengikuti aturan-aturan tersebut dengan baik, Bu. Apakah kamu sudah mengerti aturannya, Maulida? Sudah ngerti, Bu. Jadi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari layanan yang akan kita lakukan hari ini kepada kamu sebagai siswa ya. Apakah kamu tertarik untuk mendengarnya? Ya, Bu, saya tertarik untuk mengetahui tujuan dari layanan tersebut, Bu. Baiklah, salah satu tujuan utama dari layanan penempatan dan penyaluran adalah membantu kamu dalam identifikasi minat, bakat, dan potensi yang kamu miliki. Ibu ingin membantu kamu menemukan arah yang tepat dalam memilih jenjang pendidikan selanjutnya atau karir di masa depan. Apakah itu berarti Ibu akan membantu saya memilih jurusan atau pekerjaan yang sesuai dengan minat saya, Bu? Ya, benar sekali Maulida. Ibu akan melakukan penilaian terhadap minat dan potensi kamu melalui berbagai tes dan observasi. Dengan informasi tersebut, Ibu dapat memberikan saran dan bimbingan dalam memilih jurusan atau karir yang sesuai dengan minat dan potensi kamu. Tapi apakah ada manfaatnya bagi saya, Bu? Kenapa saya perlu memilih jurusan atau karir yang sesuai dengan minat dan potensi saya ya, Bu? Bagus sekali pertanyaannya Maulida. Memilih jurusan atau karir yang sesuai dengan minat dan potensi kamu memiliki banyak manfaatnya loh. Yang pertama, kamu akan merasa lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar atau bekerja
karena kamu akan melakukan sesuatu yang kamu sukai dan memiliki kemampuan di dalamnya. Apakah ini berarti saya harus memilih jurusan atau karir sejak sekarang, Bu? Tidak, Maulida, tidak perlu terburu-buru. Proses pemilihan jurusan atau karir ini berlangsung secara bertahap dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kamu. Ibu hanya ingin membantu kamu mempersiapkan diri dan memberikan arahan yang tepat ketika tiba waktunya kalian membuat keputusan tersebut. Sudah mengerti? Baik, Bu, saya sudah ngerti tujuan layanan tersebut. Apakah ada pertanyaan lain tentang tujuan dari layanan penempatan dan penyaluran ini? Nggak ada, Bu. Baik, sekarang coba kamu ceritakan apa yang bikin kamu bingung untuk studi lanjut ke depannya. Iya, Bu, jadi saya tuh merasa bingung tentang apa yang harus saya lakuin setelah lulus sekolah nanti, Bu. Saya nggak tahu jalur pendidikan mana yang cocok untuk minat dan bakat saya, Bu. Memahami minat dan bakat adalah langkah penting dalam menentukan pilihan karir dan jalur pendidikan yang tepat. Sudah ada ide atau minat khusus yang kamu miliki? Saya sih tertarik sama bidang teknologi dan komputer, Bu. Saya senang bermain dengan perangkat keras dan lunak itu, Bu. Tapi saya juga memiliki ketertarikan pada bidang desain grafis, Bu. Itu ada informasi yang bagus, Maulida. Sebagai langkah awal, saya sarankan kamu mengikuti tes minat dan bakat yang bisa membantu kamu mendapatkan gambaran lebih jelas tentang bidang-bidang yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Selain itu, kita juga bisa mencari informasi tentang perguruan tinggi yang menawarkan program yang relevan dengan minat kamu. Baiklah, Bu, itu terdengar seperti langkah yang baik, tapi gimana cara ngelakuinnya ya, Bu? Cara melakukannya, kita bisa mengadakan pertemuan konseling layanan, penempatan, dan penyaluran, di mana saya akan memberikan tes minat dan bakat. Selain itu, saya juga akan memberikan saran mengenai perguruan tinggi dan program yang sesuai dengan minat kamu. Setelah itu, kita bisa membahas langkah selanjutnya dalam proses penempatan dan penyaluran. Baik, Bu. Kamu juga harus mengetahui apa yang kamu sukai dan apa yang kamu kuasai dengan baik. Seperti yang Ibu bilang tadi, ini bisa melibatkan mengambil tes minat, berbicara dengan orang-orang yang bekerja di bidang yang kamu minati. Setelah itu, kita dapat mengeksplorasi program dan perguruan tinggi yang sesuai dengan minat kamu. Tapi apakah ada saran khusus, Bu, untuk mencari informasi tentang program dan perguruan tinggi yang sesuai? Tentu ada, Maulida. Kamu dapat memanfaatkan sumber daya seperti situs web resmi perguruan tinggi, brosur program studi, acara karir, dan kunjungan kampus. Selain itu, ada juga seminar dan pameran pendidikan yang dapat memberikan kamu wawasan lebih lanjut tentang pilihan karir yang tersedia. Terima kasih, Bu, tapi saya masih merasa cemas tentang memilih jalur yang tepat, Bu. Bagaimana jika nanti saya membuat kesalahan ya, Bu? Tidak perlu khawatir, Maulida. Proses ini memang melibatkan eksplorasi dan pengambilan keputusan. Jika kamu merasa ragu atau khawatir, jangan ragu untuk berbicara dengan guru BK, orang tua, atau bahkan teman yang dapat memberikan pandangan dan masukan yang berharga. Penting untuk memahami bahwa penempatan dan penyaluran adalah perjalanan dan kesalahan adalah bagian alami darinya. Jika kamu menemui kesulitan di masa depan, kita
kita akan selalu siap membantu kamu menavigasi jalur yang baru. Terima kasih Bu. Saya jadi lebih percaya diri Bu sekarang. Ya, sama-sama ya Maulida. Ingatlah bahwa pilihan karir kamu adalah tentang menemukan kebahagiaan dan kepuasan pribadi kamu. Kami akan selalu di sini untuk mendukung dalam perjalanan ini. Jangan ragu untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih spesifik atau pertanyaan apapun yang mungkin muncul selama proses penempatan dan penyaluran ini. Makasih Bu, saya menghargai bantuan dan dukungannya dalam menemukan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat saya Bu. Ya, Maulida, tentu saja itu adalah tugas kami sebagai guru BK untuk membantu kamu menemukan jalan yang tepat dalam pendidikan dan karir kamu. Saya berharap tes dan konseling ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi kamu ya. Saya sangat berterima kasih atas dukungannya Bu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan proses ini Bu. Ya, tentu saja itu yang Ibu harapkan, Maulida. Jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja jika ada pertanyaan lebih lanjut ya. Semoga proses penempatan dan penyaluran kamu berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu, saya akan melakukannya. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.